Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan atau video kali ini. Kita coba membuat login atau hak akses nanti untuk kita membatasi hak akses. Misalkan nanti di sini halaman ini, data ini nggak boleh diakses sebelum login, nanti seperti itu. Atau nanti misalkan kita punya level-level, misalkan untuk yang editor dia cuma bisa ngedit, misalkan levelnya, kemudian untuk yang nanti yang lain misalkan penulis dia cuma bisa nambah atau apa nanti, atau nanti admin misalkan dia bisa ngapa-ngapain semuanya bisa seperti itu. Jadi kita bisa membuat eh, hak akses seperti itu menggunakan code igniter. Yang pertama tentu saja ada login dulu. Nanti untuk login ini kita buatkan dia tabel dulu. Misalkan namanya nanti tabel user. Untuk itu kita coba buka PHP admin aja. Bisa pakai yang lain silahkan. Di sini saya coba pakai PHP admin. Nah, yang ini. Jadi di DBKPAT ini cuma ada satu tabel. Sekarang kita coba tambahkan tabel yang lainnya. Jadi bisa diklik di sini, bisa create new langsung di sini, bisa nama tabelnya di sini misalkan users. Kemudian di sini isi tabelnya bisa aja ada ID, kemudian username, atau di sini misalkan full name seperti itu. Kemudian di sini ada username, full name nanti biar kita tampilin siapa yang login, maksudnya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada password, kita tambahkan satu di sini untuk loginnya, misalkan di sini untuk level, bukan login ya. Oke, yang pertama di sini ada ID, tentu saja biar lebih gampang nanti kita bikin dia jadi primary key, kemudian auto increment aja ID-nya, nggak apa-apa. Full name di sini dia pakai varchar 50 aja. Username juga misalkan nggak terlalu panjang, ini 20. Passwordnya nanti dia agak panjang, jadi kita pakai 255 aja. Nanti kita untuk password di sini kita pakai atau kita gunakan nanti model enkripsi pakai SHA misalkan atau yang lain nanti. Kemudian di sini ada level, misalkan levelnya nanti ada admin, ada editor, ada apa yang lain nanti. Nah, biar gampang bisa kita pakai i6 bisa atau pakai yang lain juga bisa. Di sini pakai i6 biar nanti ada pilihan, biar jadi pilihan seperti itu i6, tipenya i6, kemudian kita set value-nya. Yang pertama di sini ada admin, kemudian ada misalkan operator, kemudian misalkan editor. Yang lain dihapus. Jadi ada 3 pilihan. Seperti itu. Contoh yang di sini ada 3 pilihan. Kita go. Nah, kalau sudah seperti ini sudah jadi ada ID, ada full name, username, password, sama level. Kalau sudah kita save, disimpan, nah, kita punya 2 tabel sekarang. Jadi ada tabel users, ada tabel blog. Di sini isinya users, kita coba tambahkan. Misalkan yang di sini insert dulu. Coba kita tambahkan dulu jenisnya. Misalkan yang di sini untuk yang admin, misalkan namanya Fahrul Irfan. Ini username-nya administrator. Kemudian yang di sini yang password di sini. Nah, karena ini password biar nanti orang nggak bisa ngelihat si passwordnya apa, seperti itu kita bisa pakai enkripsi yang standar, misalkan pakai SHA di sini bawaan yang SHA atau yang lain juga bisa. Silahkan nanti dicoba pelajari yang password seperti apa. Ini passwordnya misalkan administrator seperti itu. Jadi administrator biar gampang. Nanti tipenya di sini atau levelnya sebagai admin. Yang kedua nanti misalkan yang di sini full name-nya operator, biar gampang aja. Ini passwordnya operator. Nah, untuk yang password sekali lagi kita ganti dengan SHA di sini. Kemudian tipenya di sini operator seperti ini. Nah, ini kita go, kita dapat 2 data. Kalau mau tinggal, nah ini tadi yang hasil yang tadi. Jadi
yang sah yang tadi hasilnya di sini dia data acak, jadi nanti orang nggak bisa ngelihat apa passwordnya seperti itu. Kita tambahkan satu lagi sesuai dengan jenisnya di sini editor. Editor, misalkan di sini namanya editor, kemudian tipenya juga editor. Jangan lupa di sini pakainya SHA-1. MD5 juga bisa, atau yang lain silahkan. Bycrypt juga ada namanya, tapi silahkan aja dicoba. Ini yang paling sederhana yang kita coba. Yang penting nanti paham alur season di CI seperti itu aja. Yang ini kita coba bikin data awal yang simple dulu. Oke, kalau sudah, jadi nanti sekali lagi data ini nggak boleh diakses kalau belum login kan seperti itu. Nah, berarti kita perlu bikinkan di sini form loginnya dulu untuk nanti orang harus login dulu sebelum dia masuk ke sini seperti itu. Nah, untuk sebelum bikin form tentu saja kita bikin dulu controllernya kalau model yang di CI seperti itu. Oke, untuk itu coba kita bikin satu controller dulu yang di sini. Jadi controller eh, namanya login atau out yang biasa dipakai. Ini kita coba pakai nama login aja. Oke, di sini kita udah ada punya. Ini jangan lupa bikinin kelas. Nama kelas sesuai dengan nama file, extend ke CI controller. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang di sini, setelah ini kita coba sekarang bikin fungsinya. Function atau public function juga sama aja sih. Kalau dibikin function juga sama, dia defaultnya pakai public. Kemudian di sini kita fungsi index. Nanti fungsi index ini ketika diakses controller login, dia nanti ke vLogin seperti itu. Jadi di sini kita coba this load view ke vLogin misalkan seperti itu. Jadi view-nya vLogin nanti. Nah, vLogin kan belum kita bikinkan, jadi coba kita bikin vLogin-nya di dalam folder view. Jadi klik view, namanya vlogin.php. Oke, jadi dia di sini di luar folder block, di dalam folder view gitu aja. Nah, yang vlogin ini nanti dia kita bikin form loginnya nanti pakai apa namanya? Pakai Bootstrap juga sama dengan yang di sini. Di sini kebetulan kan yang di vtampil misalkan yang blok vtampil di sini kan udah ada nih untuk ngambil bootstrapnya. Nah, ini kita copy aja yang ini. Linknya ini nanti kita copy aja. Yang pertama di sini atau bisa juga kita copy langsung yang headnya di sini. Bisa seperti itu. Caranya ada banyak cara di sini. Kalau mau copy semua, paling gampang copy semua. Yang di vtampil copy. Yang lainnya kita tutup aja biar nggak bikin pusing. Jadi vtampil di sini kita copy aja semuanya, paste di sini. Nah, kita hapus nanti kan isinya yang kita hapus di sini. Ini H2-nya biarin ini yang kita hapus dari bawah HR ini ke tabelnya kita hapus. Gitu. Nah, jadi sisanya kayak gini. Sekarang ini kan titelnya jadi login. Ini juga sama, titelnya juga login seperti itu. Nah, oke, setelah ini coba kita lihat dulu, kita akses di sini pakai duplikat aja. Nah, ini misalkan namanya kan tadi login. Nah, kita udah dapat seperti ini. Tinggal kita bikinin formnya aja. Oke, form untuk login di sini biar nggak terlalu lebar, kita mungkin bikin dulu div-nya. Kelasnya namanya row. Di dalam row di sini ada div kelasnya namanya pakai call seperti itu, pakai call biar nggak terlalu lebar nanti. Jadi biar nggak terlalu lebar formnya di sini kita pakai kolom. Nah, kayak gitu. Di dalam kolom di sini kita buatkan dia ambil card.
Untuk ngelihat nama-nama kelas ya silahkan nanti ke getbootstrap.com untuk cari nama-nama kelas yang ini. Oke, kalau sudah di sini kan tinggal card body. Nah, di dalam card body ini baru kita bikinin dia nanti form untuk loginnya seperti itu. Di contoh nanti kelihatan kayak gini. Nah, ini card yang tadi yang kita buat. Oke, untuk form login. Jadi yang di sini kalau mau bikin form biar lebih terbiasa seperti itu. Actionnya nanti kita buat. Jadi actionnya di sini mungkin kita tulis dulu actionnya. Site URL misalkan di sini dia nanti ke login slash proses login biar gampang dibaca nanti model codingnya. Kemudian di sini yang penting juga metodenya post. Ini yang penting yang dua. Kemudian eh selanjutnya di sini kalau kita ngelihat dokumentasi yang ada di sini dia pakainya ini nih. Ada kelas MB3 margin bottom 3 seperti itu. Jadi bisa kita pakai kelas ini juga bisa, enggak juga enggak apa-apa. Kalau mau pakai ngikutin ini ya tinggal tulis saja MB3. Seperti itu. MB3 di dalamnya ada label, for-nya biarin aja. Di sini ada username. Di bawah username di sini ada input. Input tipe teks, name-nya txt username, kemudian kita pakaiin dia kelas form control. Jadi contoh di sini kan kelasnya yang ini nih, form control. Gitu. Yang lain-lain ini nggak perlu kita perhatikan. Jadi dibiarin aja nggak apa-apa. Nah kalau sudah yang ini kan ini kita bisa copy kan kayak gitu. Copy taruh di bawah di sini. Ini tinggal kita ganti password. Tipenya di sini password. Kemudian name-nya di sini txt password. Oke, kalau sudah yang di sini tinggal kita input di bawah di sini tipe submit 1, kemudian value-nya login, misalkan seperti itu value-nya. Name-nya di sini ada login juga nggak apa-apa, pakai name juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Coba kita cek. Nah, ini kan kita sudah dapat formnya kan seperti itu. Tinggal satu lagi, lupa di sini kelasnya ada kelas btn info misalkan. Coba kita lihat btn info. Nah, jadi dia login seperti itu. Nah, ketika login nanti di sini kalau diklik di sini login, dia akan ke login proses login. Ini nanti yang kita buatkan login untuk proses login. Oke, sampai sini dulu biar videonya nggak kepanjangan. Jadi kita cukupkan dulu sampai sini. Kita lanjut nanti untuk membuat proses login yang ada di sini.